Well, hari ini kita akan ngobrolin tentang trading plan. Karena banyak sekali trader yang kalau beli saham itu ikut-ikutan. Ikut-ikutan orang, ikut-ikutan teman, ikut-ikutan siapapun gitu. Banyak banget. Dan yang jadi masalah besar adalah kalau orang mau buka bisnis modal 1 miliar, itu ngitungnya lama, ngitungnya serius. Mungkin bisa sampai 6 bulan baru punya keputusan buka atau enggak. Tapi kalau di saham beda. Beli saham 1 miliar, si A ngomong apa, langsung diikutin. Si B ngomong apa, langsung diikutin. Bahaya nggak teman-teman? Bahaya. Apalagi kita lihat, wah dia mobilnya mobil mewah nih. Disuruh belinya saham ABC gitu ya. Ikutan deh. Oh dia abis naik pesawat bisnis kelas, dia beli sahamnya XYZ, kita ikutan. Come on guys, come on. Kita bisnis real, itu ngitungnya lama. Tapi kalau kita trading saham, dengar orang ngomong apa langsung ikutan, itu bahaya banget. Uangnya sama-sama 1M, tapi hasilnya bisa jadi berbeda di sana. Padahal di saham hasilnya bisa jadi lebih fleksibel. Saya nggak bilang bahwa di saham hasilnya bisa lebih bagus daripada bisnis real, nggak juga. Karena kalau bisnisnya sangat bagus, ya dia akan make money, ngegulung uang itu pasti sangat bagus kalau bisnisnya bagus. Jadi saya nggak bilang bahwa di saham itu akan selalu lebih bagus dari bisnis real, nggak juga. Cuma di saham itu lebih fleksibel. Fleksibel dalam arti apa? Mau entry gampang, mau exit gampang di sana. Mau entry gampang, merugi, kita mau cut loss gampang. Kalau bisnis real beda teman-teman, beda. Baru buka usaha, sewa ruko atau sewa apalah tanah gitu ya, dibangun bangunannya, interior dan lain sebagainya. Baru 3 bulan jalan, wah gila nggak untung nih, gue mau exit dong, lu ada yang mau beli nggak? Nggak ada yang mau. Sewa udah hangus, ya kan? Kontraktor udah dibayar dan lain sebagainya. Tapi di saham nggak kayak gitu teman-teman. Nah di sini kita akan bahas mengenai trading plan. Mungkin kalau di bisnis real, kita bicara mengenai business plan. Business plan-nya apa? Ya kan? Nah, dalam trading saham, trading plan-nya apa? Dan banyak orang meremehkan trading plan. Karena apa? Karena saham itu gampang, katanya. Lu lihat gue untung segini banyak, saham itu gampang. Nah, ujung-ujungnya apa? Orang yang ngikutin dia akan merasa saham itu gampang dan dia meremehkan trading plan. Padahal kalau bisnis, kita semua pasti punya business plan. Setuju? Nah, mungkin ada orang juga yang bisnis nggak punya plan gitu. Udah rezeki di tangan yang di atas. Kalau mau sukses ya sukses, coba aja bisnis. Ada juga yang kayak gitu di sana. Tapi pada dasarnya untuk bisa sukses kita harus punya business plan dalam berbisnis ataupun trading plan di dalam trading. Atau kalau teman-teman investment, maka teman-teman harus punya investment plan. Tapi di sini kita bicara lebih ke trading plan. Dan jangan digabung-gabung antara trading dan investasi. Jangan salah kaprah. Investasi adalah beli saham seperti Anda beli properti, yang Anda simpan sampai nanti mungkin sampai warisan pun masih punya gitu loh. Sampai anak Anda yang diwariskan pun masih punya. Kurang lebih seperti itu. Itu bagi saya itu investasi di sana. Tapi kalau beli untuk nanti naik di level tertentu Anda jual, maka itu adalah trading. Tinggal trading jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang di sana. Oke? Nah, hari ini kita akan bahas mengenai trading plan yang bikin cuan di sana. Karena ada juga trading plan yang bikin boncos. Contoh, trading plan yang bikin boncos adalah saya mau di harga berapapun saya beli saham, pokoknya saya selalu punya level stop loss. Pernah nggak mengalami kayak gitu atau mendengar hal-hal seperti itu? Pokoknya harga saham kalau lagi kencang, lagi ramai, ikutan aja. Yang penting, lu punya stop loss. Trading plan-nya apa? Stop loss-nya. Nah, itu bikin boncos. Kenapa teman-teman? Kenapa? Karena kita cenderung akan membeli, nabrak semua saham-saham yang rame di sana. Saham-saham yang rame itu kita akan tabrak. Lagi rame tabrak aja gitu loh. HK aja. Kenapa? Nanti ada stop loss, turun 5% dari level beli saya cut loss di sana.
Ujung-ujungnya apa? Bukannya bisa cut loss, ARB berjemaah. Kan seperti itu. Ada juga saham yang dari awal bullishnya itu udah naik misalnya 50% gitu. Tapi lagi rame nih, volume tinggi gitu kan. Volume tinggi, kita harus ikutan. Nah, kita ikutan di harga udah naik 50% dalam waktu let's say 2 minggu gitu ya. 2 minggu. Nah, dan planningnya apa? Ya udah, saya beli aja di berapapun lu beli, pokoknya lu harus punya stop loss. Ujung-ujungnya apa? Cut loss terus, cut loss terus, cut loss terus. Di sana. Teman-teman, kita trend follower dengan metode beli pun bisa cut loss. Kadang ada momen di mana kenapa ya ini nggak naik-naik malah ujung-ujungnya cut loss. Tapi kalau kita asal HK saham yang rame, yang katanya bagus, yang lagi nge-hype, cut loss kita bisa jadi nggak berjalan, teman-teman. Karena ketika Anda membeli saham tersebut dengan planning, pokoknya turun 5% gua cut loss, stop loss. Teori itu di atas kertas, teman-teman. Tapi faktanya ketika Anda membeli saham yang udah sedemikian tingginya, yang bermain itu adalah psikologis, harapan, ngarep, bukan plan. Jadi biasanya orang yang udah hajar kanan di harga atas, stop loss itu nggak pernah jalan. Gitu. Stop lossnya nggak pernah jalan. Karena apa? Ini masih bisa kok naik. Ini masih bisa. Ini lagi turun sebentar doang. Udah, simpen aja. Kalau bisa apa? Average down. Ya syukur-syukur naik. Tapi kalau dia turun terus, bye-bye. Kan seperti itu. Nah, jadi trading plan yang bikin cuan sesuai dengan topik hari ini adalah apa? Jadi teman-teman harus punya trading plan untuk gimana? Untuk kita membeli sebuah saham bukan sedang di pucuk di sana, tapi setelah konsolidasi. Itu yang paling penting. Setelah konsolidasi, kita harus punya plan. Apa yang harus saya lakukan jika saham ini bergerak naik ke atas range konsolidasi? Gitu, teman-teman. Itu plan awal gitu loh. Jadi jangan asal harga udah naik 4 hari dibeli. Pokoknya gue punya stop loss. Trading plan gue dulu kayak gitu. Ya cobain aja. Gitu ya, cobain aja. Cuman trading plan yang bisa bikin kita profit lebih bagus adalah kita harus punya plan membeli saham yang di akhir dari fase konsolidasinya. Mau konsolidasi di bottom reversal, atau dia mau konsolidasi setelah naik 50% sekalipun, dia udah naik 50%, dia konsolidasi, itu oke. Jangan udah naik 50%, belum ada konsolidasi, pokoknya gue beli, turun 5% gue stop loss. Kena tuh stop lossnya. Kenapa? Harga saham kalau di atas, volatilitasnya lebih gede daripada ketika harga saham berada di bawah. Volatilitasnya lebih dikit. Teman-teman harus ingat itu. Harga saham kalau di bottom, itu volatility itu relatif rendah. Tapi kalau udah di atas, itu gede banget, teman-teman. Itu gede banget. Pasti kena stop loss Anda. Nah, itulah kenapa kita harus tahu trading plan kita dimulai dari mana. Gitu ya, teman-teman ya. Dimulai dari mana? Pertama adalah kita harus punya trading plan untuk memantau saham yang di awal fase tren naik. Kunci di sana dulu. Di awal fase tren naik. Teman-teman coba pikirkan dan sebut itu ulang-ulang di kepala. Saya mau beli saham yang di awal fase tren naik. Itu udah enak banget gitu loh. Di awal tren naik, di awal tren naik, di awal tren naik, atau di awal dari fase tren naik minor, apapun itu, pokoknya di awal. Itu yang pertama. Gitu. Oke? Itu yang pertama. Kedua, Anda harus tahu kira-kira potensi kenaikannya itu level berapa. Kayak gitu, teman-teman. Oke? Nah, misalnya harga di 1000. Itu udah bottom banget. Target naiknya ke berapa sih? Nah, sembari kita tahu target kenaikan ke berapa, kita tahu kira-kira stop loss itu di level berapa. Nah, dari 1000 misalnya ke 1200, stop lossnya di 950, worth it dong. Minus 50, buang. Naik 200, memungkinkan untuk dapat. Kan seperti itu. Tapi, jangan sampai Anda melakukan itu, menargetkan target naik ketika membeli saham yang dipucuk. Harga dari 1000 udah jadi 1200. Dari 1200
Katanya bisa 1.400. Wah, naik 200 lagi nih. Nah, dari 1.200 yang udah naik 20%, let's say ya, 20%, ini bisa naik lagi nih sekitar 15% nih. Nah, ya udah, kalau gitu dari 1.200 jadi 1.400, naik 200, saya stop loss minus 5%. Risk and reward saya tinggi dong. Bagus. Itu ngasal namanya, itu maksa, dan itu ngarep. Dan biasanya itu ujung-ujungnya adalah boncos, teman-teman. Anda akan menyumbang uang ke market. Anda akan menabur garam ke laut. Sayang, kalau gitu caranya, mendingan gak usah trading saham. Beli reksadana saham. Banyak yang bagus. Gitu, teman-teman. Sayang. Oh, reksadana jelek. Jangan salah. Mungkin ada momen-momen reksadana underperform, reksadana saham. Tapi coba lihat porto. Kalau pakai cara kayak gitu tradingnya, di harga berapapun dibeli, stop loss 5% saya jual, ujung-ujungnya nggak stop loss. Ujung-ujungnya lebih jelek kok dari reksadana yang mungkin kebetulan lagi jelek momennya di sana. Indeks plus 10%, porto kita minus 30%. Gak pernah tuh kejadian di reksadana yang berkualitas kayak gitu juga, kan gitu kan. Nah, jadi itu dia ya teman-teman ya. Itu yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa trading plan yang bikin cuan, yang bikin profitable itu adalah bukan trading plan yang gue beli di berapapun, selama didukung dengan volume dan lain sebagainya, bla 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 segala macam. Pokoknya harus ada level stop loss. Nggak bisa. Kalau sampai udah nanjak sampai seminggu, 2 minggu, ngapain dibeli di atas? Katanya masih bagus, katanya masih bisa naik 20% lagi, katanya bisa sampai 50% lagi. Katanya, teman-teman coba lihat trading Anda kalau ikutan kata orang, katanya, hasilnya bagus tau nggak? Kalaupun hasilnya bagus, bisa diulang atau cuma sekali-sekali itu. Dulu gue pernah ikutan dia, untung gue gede. Sekarang kenapa gagal mulu ya? Kenapa sekarang jelek mulu ya? Aduh, ini salah nih. Jadi self refleksinya itu salah gitu loh, bahwa apa? Ini saya lagi nggak bagus nih. Bukan gitu. Karena yang waktu itu sebenarnya cuma hoki. Dan hoki nggak bisa diulang. Teman-teman, kalau Anda pengen mengulang hoki, Anda sedang mencobai yang di atas. Gitu ya. Oke, nah jadi trading plan yang bikin cuan itu pertama adalah trading plan yang membantu Anda mencari dan membeli saham di awal fase uptrend. Itu poin pertama. Nah, di awal fase uptrend bisa macam-macam. Awal fase uptrend major, benar-benar dia habis strong downtrend, mulai uptrend lagi. Atau di awal fase uptrend yang minor. Maksudnya apa? Dia udah rally, udah uptrend, tapi lagi koreksi, konsolidasi. Tapi berpeluang uptrend lagi. Itu minor. Continuation. Nah, itu yang pertama. Mencari saham di awal fase uptrend. Yang kedua adalah dia berisi level stop loss yang spesifik. Pokoknya kalau dia selama masih di atas level 900 contohnya, simpan aja. Dan Anda tahu itu sebelum Anda membeli saham. Bukan setelah Anda beli sahamnya baru Anda cari-cari level stop lossnya. Itu biasanya nggak pernah berjalan level stop lossnya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah trading plan Anda harus sesuai dengan strategi yang Anda gunakan. Contohnya Anda apa? Swing trading kah? Atau trend follower? Kalau trend follower, maka kalau kita di Galeri Saham tuh lebih ke trend follower ya. Maka apa? Maka trading plan Anda memberitahu parameter uptrend saham tersebut itu bagaimana, sehingga kita bisa terbantu untuk tetap menyimpan saham tersebut selama dia rally, mau setinggi apapun rally-nya. Gitu teman-teman. Jadi trading plan tidak boleh bertentangan dengan strategi. Jadi sangat salah kalau Anda adalah trend follower, trading plan Anda adalah sudah menyebutkan target price.
Anda beli di level 1000, target price-nya 1200. Dan Anda mengaku adalah trend follower. Keliru, kenapa teman-teman? Udah sampai 1200, koreksi dikit, itu jadi 2000. Jadi 2000, bahaya.